Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kimia kelas 12 MIPA 2 yang saat ini akan masuk ke materi periode ketiga. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang unsur periode kedua. Apakah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan unsur periode kedua? Mungkin ada yang kurang paham atau mungkin ada yang kalimat yang tidak kalian pahami atau asing gitu. Ada? Tidak ada. Oke, gak apa-apa. Berarti kalau saya anggap kalian paham ya. Jadi kita masuk ke dalam unsur periode ketiga. Nah, unsur periode 3 itu ada 8 unsur. 8 unsur dimulai dari Na. Na itu apa? Na itu apa? Natrium. Mg atau magnesium. Al atau aluminium. Si itu apa? Silikon. P atau fosforus. S itu belerang atau sulfur. Oke, Cl itu apa? Klorin. Kalau Ar itu argon. Oke, kita langsung mulai saja ke yang natrium. Natrium itu garam dapur. You know garam dapur? Oke. Nah, garam dapur itu kan kayak ini ya, kayak apa sifatnya itu halus gitu kan. Nah, si natrium ini kayak punya sifat kayak warnanya tuh ke putih atau keperakan, putih rada abu-abunya gini buteknya. Terus dia juga punya sifat yang ringan, terus juga mudah larut sama air, apalagi air yang hangat gitu. Terus kalau misalkan kita tilik lagi, kalau misal si natrium ini ada juga di air asin, air laut gitu ya. Nah, kan biasanya dalam pembentukan pembuatan si natrium ini, sebelum dia menjadi garam yang ada di dapur, dia itu bakal namanya dengan elektrolisis gitu. Jadi si air lautnya itu ditampung, kemudian disinari matahari kalau misalkan di proses tradisional ya. Nah, dia dibiarkan disinari oleh matahari, lalu dia akan mengkristal. Nah, kristal itu yang dinamakan garam gosok. Nah, untuk menjadi garam dapur ada lagi prosesnya. Jadi si garam gosok itu dimasukin lagi, ditampung lagi pakai apa gitu. Nah, nanti sampai dia menjadi garam dapur yang halus bentuknya. Oke. Nah, dalam kegunaannya si garam dapur ini, si natrium ini, dia itu berguna yang pertama pasti buat ngasinin makanan, penyedap makanan. Yang kedua, dia itu bisa dijadiin sabun. Nah, yang ketiga, kalau misalkan kita praktik membuat es krim, itu kan ada garam ya yang ditaburin di sekitar esnya itu. Nah, natrium juga buat ngebantu pembekuan, proses buat kayak ngebekuin si es krimnya gitu kan. Nah, tadi kan sudah disebut fungsinya, manfaatnya. Nah, sekarang kita bakal bahas ke bahaya. Kalau misalkan kita kebanyakan makan natrium, kita itu bakal ngerasain yang namanya darah tinggi. Kenapa? Karena si natrium ini ngandung sodium, dan sodium bisa ningkatin tekanan darah yang ada di dalam peredaran darah kita. Nah, makanya kata dokter kan sering banget tuh bilang jangan kebanyakan makan garam, nanti darahnya tinggi. Itu artinya karena tekanan darah yang ada di dalam tubuh kita itu meningkat, itu artinya kan darah itu meningkat ya, tinggi dong. Nah, itu artinya ya kita ngerasain darah tinggi gitu. Dan lanjut kita ke magnesium. Magnesium itu kayak nggak asing ya di telinga kita. Kalau misalkan kita tilik lagi, ternyata magnesium itu kalau misalkan di alam memang ada di batuan mineral. Tapi secara alami juga magnesium itu ada di dalam tubuh kita, dan ada juga di dalam beberapa suplemen kayak suplemen diet, terus juga kayak obat mah itu ada magnesium. Nah, magnesium itu juga sifatnya itu kayak mirip-mirip kayak natrium lah, kayak putih, rada keperakan, dia ringan. Tapi si magnesium ini disebut logam struktural, yang artinya logam yang sangat ringan, tapi dia juga menjadi penguat logam yang sangat baik gitu di dalam industri ya itu. Terus kenapa kita nggak asing dengan si magnesium ini? Ternyata magnesium itu ada di beberapa obat yang sudah saya tadi bilang. Nah, si magnesium ini juga terbukti untuk mengobati berbagai jenis sakit kepala gitu. Nah, juga si magnesium ini ternyata termasuk dalam 4 struktur yang penting di tubuh gitu. Setelah protein, karbohidrat, dan air. Nah, dia itu magnesium tuh ada
protein, karbohidrat, air, magnesium. Jadi dia tuh ada di 4 struktur yang penting banget bagi tubuh. Nah, kalau kita kebanyakan magnesium di dalam tubuh kita, itu kita bisa mengalami yang namanya hipermagnesemia, yang artinya kita itu kebanyakan adanya magnesium di dalam tubuh kita. Ini tuh bisa kayak menyebabkan dia tuh ngelemahin fungsi ginjal sampai kita tuh ngalamin yang namanya gagal ginjal. Nah, kalau misalkan kadar magnesium itu makin meningkat, itu kan ada beberapa tahapan, tapi tenang aja, kita bisa menanganinya dengan cara kita tuh tahu gitu gejala-gejala awalnya. Nah, gejala-gejala awalnya tuh kayak sakit biasa, kayak mual, muntah, sakit kepala, pusing, terus juga nah masuklah ke dalam mata berkunang-kunang, kulit kemerahan, sampai pingsan. Nah, baru setelah itu dia kalau misalkan kita tidak mendapatkan penanganan, ya meningkat jadi mengurangi fungsi ginjal gitu ya. Oke. Pembuatan unsur golongan, kalau misalkan magnesium itu hampir sama dengan natrium dengan cara elektrolisis. Kita masuk ke aluminium. Aluminium itu rada ini ya, apalagi aluminium itu dekat ya, ada barang-barang di sekitar kita yang mengandung aluminium. Nah, aluminium itu sendiri sebenarnya ada dalam dapur, ada wajan, panci gitu kan. Nah, itu tuh mengandung aluminium. Kawat juga yang mudah dibentuk itu aluminium. Aluminium itu sifatnya mudah dibentuk, ringan, tapi kadar menahan korosinya tuh tinggi. Nah, dia juga gampang untuk dibentuk. Nah, tapi ternyata aluminium dibandingkan besi dan baja itu tuh dia tuh si tingkatannya itu lebih rendah dibandingkan besi dan baja, karena dia itu kekerasannya tuh kurang gitu ya. Karena ya itu dia kan mudah dibentuk, jadi kekerasannya tuh kurang. Nah, kalau misalkan aluminium itu biasanya terdapat dalam mineral aluminosilikat yang ditemukan berasal dari batuan di kulit bumi. Nah, kalau misalkan kegunaannya, dia itu bermanfaat untuk, kan dia itu aluminium ya. Aluminium itu bermanfaat kayak kalau misalkan kita buka kabel itu di dalamnya kan sering ada besi-besi yang kecil-kecil gitu ya, yang kayak rambut-rambut gitu kan. Nah, itu tuh aluminium, guys. Nah, aluminium itu kan dia tuh baik sebagai penghantar panas dan listrik. Jadi dia bisa ada di dalam kabel, terus juga dia kan mudah dibentuk. Jadi dia tuh kayak ada di kawat. Mungkin kalian ada lihat di dapur gitu, kayak mama kalian masak pakai aluminium foil gitu di oven gitu. Nah, itu juga aluminium. Terus juga kalau kalian ke salon ngewarnain rambut kalian tuh misalkan warna-warni gitu maunya. Nah, di satu warna itu pasti dikasih aluminium supaya warna yang lain nggak nyampur dengan warna yang lainnya gitu. Tapi kalau misalkan kita terlalu dekat dengan aluminium, kalau misalnya kita terlalu banyak menggunakan aluminium dalam kegiatan kita, itu juga bisa berdampak ke kesehatan tubuh kita. Itu bahayanya. Kenapa? Karena kalau misalkan di dalam pernapasan aja, kalau kita bakar-bakar sembarangan aluminium, nah si aluminium itu kan pasti bakal ada asapnya. Kalau asapnya kehirup sama kita, itu kita bakal ngalamin yang namanya gangguan pernapasan atau sesak nafas. Gejala awalnya sesak nafas, gejala akhirnya ya asma, bengek gitu ya. Nah, kalau misalkan kita telisik lagi, kita lebih kayak terlalu dekat gitu dengan kehidupan kita tuh dengan si aluminium. Itu bisa merajalela nantinya setelah pernapasan, mungkin nanti ke otak masuknya, terus nanti masuk ke paru-paru juga kita kena gitu kan. Terus juga kalau misalkan dilihat lagi ternyata si prinsip manfaat antara aluminium dan kalsium itu bertentangan. Jadi kalau misalkan si aluminium ini masuk ke tulang, ya itu bakal jadi masalah lagi gitu ya. Intinya kalau misalkan kita terlalu dekat dengan aluminium, itu bakal ngebahayain kesehatan kita gitu ya. Nah, kalau misalkan pembuatan unsur golongan aluminium, karena ini tuh sama aja 3 golongan ini tuh dengan cara elektrolisis. Terus juga kita masuk ke dalam Si atau silikon. Kalau misalkan di dunia medis kalian mungkin gak asing sama yang namanya silikon. Sering banget keluar dalam obrolan gosip lambe turah. Kalau misalkan silikon ini masuk ke dalam ya dunia medis di operasi plastik gitu ya. Oke. Nah, si silikon ini ternyata benar, dia itu sebagai kayak pembentuk suatu tubuh gitu kalau misalkan di dunia medis gitu ya. Supaya si tubuh itu mungkin kayak kayak dagu, mungkin kayak silikon supaya buat buat kayak rada kembung gitu kan, ya gitu-gitu deh pokoknya. Nah, kalau misalkan itu silikon
itu sifatnya itu kan metaloid, dia itu bisa jadi logam, bisa jadi non logam. Nah kalau misalkan logamnya, silikon ini masuk ke industri baja sama serat optik, di mana silikon itu dicampurkan besi. Nah juga dia itu bisa digunain untuk membuat keramik yang daya tahan tinggi, yang berdaya tahan tinggi gitu. Terus juga dia adalah bahan semikonduktor pada barang-barang elektronik, misalnya kayak ke panel surya dan komputer gitu ya. Oke. Terus kalau ada tapinya guys, ada bahayanya. Nah si silikon ini emang nggak beracun, tapi kalau misalkan kita hirup terlalu lama, terlalu besar gitu kan, si bahaya silikon ini, si debu silikon ini bakal menyebabkan pernapasan kronis, masalah pernapasan kronis gitu. Oke. Nah kalau misalkan pembuatan unsur silikon ini dengan cara endapan residu. Oke, kita masuk ke si P atau si fosforus. Fosforus itu sebenarnya banyak bentuknya. Nah tapi si fosforus ini tuh yang banyak dikenal itu ada fosforus merah sama fosforus putih. Tapi sebenarnya fosforus itu ada yang warnanya putih, kuning, merah, hitam, atau ungu gitu kan. Tapi yang lebih terkenal itu fosforus merah sama putih. Nah fosforus putih terbakar ketika mengelompok dalam 4 atom yang terbentuk federal. Fosforus merah sama putih gitu, maaf. Tapi fosforus putih terbakar ketika bersentuhan dengan udara dan dapat menjadi fosforus merah. Nah si fosforus ini ternyata bukan senyawa yang bebas di alam gitu, karena mengingat dia yang sangat reaktif gitu, jadi rada berbahaya gitu ya. Nah kalau misalkan tadi disinggung tentang kelimpahannya, terus ini manfaatnya. Nah si fosforus ini manfaatnya untuk membuat asam fosfat dan selanjutnya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk, misalnya pupuk superfosfat. Nah atau korek api gitu kan, atau LED itu ada dia. Nah tapi tadi juga ada bahayanya. Nah si bahaya fosforus ini karena kan dia kan sangat reaktif ya, apalagi fosforus putih. Dalam skala yang kecil aja si fosforus putih itu bisa dipakai sebagai racun tikus guys. Itu skala yang kecil. Kalau misalkan fosforus putih ini emang kan beracun ya, sifatnya emang beracun, dia itu bakal kalau kesentuh dia itu bakal menyebabkan luka berat gitu, karena si fosforus putih ini dia itu punya yang namanya potensi penetrasi dermal. Jadi dia itu bakal dengan cepat ngebakar apapun yang menyentuh dia gitu, sampai ke tulang-tulangnya gitu. Ya kalau misalkan disentuh aja luka, apalagi dihirup sama ditelan dong. Oke. Nah, pembuatan si fosforus ini dengan cara ini nih endapan residu gitu. Oke. Oke, kita masuk ke si S atau belerang atau sulfur. Nah, belerang atau sulfur itu kan sering banget kita temuin di gunung vulkanik gitu ya, di kawah gitu kan, sering ada yang namanya kayak hujan belerang. Nah, itu dia. Belerang itu terdapat di batuan-batuan yang ada di dalam gunung vulkanik atau gunung berapi sulfida dan sulfat. Belerang sebenarnya adalah unsur penting untuk kehidupan dan dia ditemuin di dalam 2 asam amino sekaligus. Nah kegunaan belerang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, juga digunakan dalam bubuk mesiu, korek api, insektisida dan fungisida. Nah kalau penggunaannya itu kan kalau misalkan dia di kesehatan, belerang itu bisa dimasukkan ke dalam skincare, karena ya mungkin rada ngeri gitu ya kalian dengarnya, tapi ternyata belerang ini punya kandungan supaya dia itu bisa ngebunuh bakteri atau virus penyebab jerawat. Oke. Dan masalah kulit lainnya gitu ya. Nah bahaya si belerang ini di gasnya. Gas si belerang itu sebenarnya sebenarnya nggak berbau, tapi karena adanya beberapa senyawa yang mencampurinya mungkin, nah dia tuh jadi berbau dan baunya itu sangat menyengat gitu guys. Nah kalau misalkan bau yang sangat menyengat itu kan bisa nimbulin kayak mual gitu kan, dan selanjutnya jadi pusing gitu. Nah terus
kalau misalkan kita kita dekat-dekat terus gas belerang, itu tuh ada racun yang terkandung gitu. Jadi pelan-pelan kita tuh bakal ngerasain sesak nafas, terus nek mual. Oke. Terus kita tuh kepusing gitu, terus ya berkunang-kunang sampai kehilangan kesadaran, sampai mungkin ada yang meninggal gitu karena saking lamanya dia ada di di putaran gas belerang itu. Oke, nah si belerang ini ada di dalam si belerang ini pembuatan unsur logamnya sama dengan si fosforus dengan cara persamaan reaksi. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke si Cl atau si klorin. Klorin itu kan berbentuk gas ya. Nah, sifatnya si klorin ini dia tuh berwarna kuning kehijauan, terus juga dapat dilarutkan dalam air, dapat mencair ya bila didinginkan atau dimampatkan, terus juga sangat reaktif dengan beberapa senyawa, dia bersifatnya racun. Terus mudah bereaksi dengan unsur lain dan tergolong unsur halogen atau pembentuk garam. Dia juga dapat bersenyawa dengan hampir semua unsur. Kelimpahannya, klorin ditemukan bersenyawa dengan unsur natrium berbentuk garam dapur atau NaCl. Serta ditemukan dalam karnalit dan silfit. Klorida membentuk banyak garam terlarut dalam larutan dengan sekitar 1,9% dari massa air laut dan ion klorida. Manfaatnya, dia itu bisa dijadikan desinfektan. Terus dia itu jadi pemutih gitu. Terus di pemutih baju atau kertas gitu kan yang warna putih. Nah, kalau misalkan kita singgung di dunia kesehatan lagi, klorin itu 0,5%, yang 0,5% itu telah lama digunakan untuk dekontaminasi alat-alat bedah jahit set dan partus set gitu. Nah, tapi hati-hati juga, klorin itu kan emang sifatnya racun ya. Dia itu bisa dijadikan sebagai senjata kimia karena efeknya itu sangat iritatif. Itu tuh iritatif tuh gampang ngebuat kita iritasi gitu. Nah, bahkan si klorin ini pernah digunain di Perang Dunia Kedua sebagai senjata kimia. Nah, karena efeknya tadi yang iritatif, si klorin ini tuh bisa menyebabkan iritasi dan tapi sampai masuk ke gangguan pernapasan juga gitu guys. Nah, kondisi ini memicu terjadinya gejala sesak napas, hidung berair, nyeri di dada, batuk, dan yang paling parah yaitu yang punya asma jadi kambuh, yang gak punya asma jadi kena asma juga gitu. Nah, kalau misalkan pembuatan unsur golongan si klorin ini, ternyata dia ini dengan destilasi bertingkat diatomik. Nah, langsung saja kita masuk ke si argon. Nah, si argon ini adalah gas ya, dia mirip-mirip oksigen. Nah, ditemuinya di mana? Ditemuinnya di uap air, terus juga dia ada di atmosfer, terus juga di karbon oksida, terus juga sama di kelimpahannya gas. Kalau misalkan di air itu rata-rata kurang lebih 4000 ppmv, tapi itu nggak dipatok ya, jadi bisa naik, bisa lebih atau kurang. Terus juga sama 23 kali kelimpahan gas atmosfer, terus juga sama 400 ppmv di karbon dioksida, terus sama 500 kali di kelimpahan gas. Nah, si argon itu digunain di berbagai macam pengelasan listrik, kayak misalnya di pengelasan listrik logam gas dan pengelasan listrik wolfram gas, seperti di pengolahan titanium dan unsur reaktif lainnya. Nah, ternyata si argon juga punya bahayanya. Nah, bahaya si argon ini salah satunya adalah kalau misalkan kita ngehirup argon terlalu banyak, itu tuh kayak kita tuh bisa ngerasain ya kayak gitu, nag gitu, pusing, sakit kepala, sesak napas, mual, muntah, kehilangan kesadaran, sampai ada yang meninggal. Nah, pembuatan unsur golongan si argon ini dengan cara destilasi bertingkat monoatomik. Oke, segitu saja pembahasan kita ke hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan tentang penjelasan saya, karena tadi selama saya menjelaskan tidak ada yang tidak ada yang menyinggung gitu. Mungkin ada kata-kata yang kurang jelas. Boleh ditanyakan saat ini. Tidak ada, yakin tidak ada. Sudah, saya anggap kalian paham. Tapi di pertemuan selanjutnya, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Oke, saya akhiri sampai sini. Semoga ilmunya sampai kepada kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.